berdoa dulu sebelum upacara, oke? Ibu Ara, Widya dapat memimpin doa? Boleh di sini, Bu. Boleh. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa dimulai. Kita selesai. Dan untuk Tere, boleh pimpin lagu nak ke depan? Kita nanti ini ya. Mari untuk teman-teman semua kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Makasih. Silakan duduk Tere. Terima kasih anak. Ya Bu. Oke, menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Menerangkan sesuatu, Bu. Siapa yang tahu ya Widya? Menerangkan sesuatu. Iya benar. Teks yang menjelaskan sesuatu atau menggambarkan suatu objek. Contohnya seperti tempat wisata, ya kan? Tempat restoran gitu. Alam, pemandangan alam gitu juga boleh. Ya, Ibu akan menjelaskan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara rinci. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara rinci dan lengkap dari sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan atau panca indera untuk membantu pembaca membayangkan objek tersebut. Contoh, sebelumnya Ibu akan memberikan contoh teks deskripsi ya. Misalnya nih, lapangan Merdeka di Pematang Siantar. Ada yang pernah ke lapangan Merdeka? Pematang Siantar? Oh, banyak ya yang pernah ke lapangan Merdeka ya. Untuk Tiur dulu. Bisa dijelaskan itu lapangan Merdeka tempat apa? Oh, di lapangan Merdeka itu, Bu, ada yang menjual cilok, ada yang pacaran juga, Bu, di situ. Terus ada bunga-bunga di situ, Bu, kayak taman, cantik lah, Bu. Iya, karena lapangan Merdeka ini bisa disebut juga dengan taman bunga yang terletak di Jalan Merdeka Pematang Siantar. Oke. Terima kasih ya Tiur. Iya, Bu. Di lapangan Merdeka ini banyak kegiatan yang dilakukan karena ini juga merupakan tempat rekreasi. Di lapangan Merdeka ini banyak orang yang melakukan kegiatan seperti senam sore hari, jogging, berkumpul bersama keluarga di sini juga boleh, bermain bola basket, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan di sini. Di lapangan Merdeka ini terdapat tugu. Di tugu itu ada bangunan berbentuk pagoda di jantung tamannya. Bangunan ini merupakan monumen perjuangan pahlawan di Kota Pematang Siantar saat menghadapi penjajahan kolonial Belanda. Bangunan monumen itu setinggi kurang lebih 5 meter. Di puncak bangunan berornamen Simalungun. Ada patung pria membawa senjata. Bisa dilihat kan gambarnya kan, Nak? Ibu, itu di mana? Ini di lapangan Merdeka. Belum pernah ke lapangan Merdeka? Oke, nanti Ibu aja jalan-jalan ke sana ya. Bohong ya, Bu, udah pernah dia. Udah pernah? Sama pacarnya. Oh yaudah, nanti Ibu aja ya jalan-jalan ke sana ya. Di sini juga ada di sepatu dokter ada tempat duduk. Bisa untuk cerita-cerita bersama bestie atau teman ya. Di situ juga ada ayunan, tempat skateboard kayak untuk meluncur kayak gitu. Di sini juga terdapat odong-odong. Siapa yang pernah lihat odong-odong di lapangan Merdeka? Siapa yang pernah lihat odong-odong? Nih, gambar odong-odongnya bisa dilihat ya kan? Ada yang pernah? Belum? Iya. Kalian harus mencoba odong-odong lapangan Merdeka itu karena seru loh, bisa mengelilingi taman sekelilingnya, bisa melihat pemandangan. Oke? Di situ juga ada tempat bermain anak-anak, tempat menangkap ikan, tempat berkumpul keluarga.
Ada juga mobil-mobilan untuk bermain untuk anak-anak, melukis. Di situ juga banyak terjual berbagai macam makanan dan jajanan yang bisa dibeli dan dinikmati, seperti cilok, dan seperti banjir tadi kan, cilok, burger, bakso, minuman dan makanan yang lainnya. Oke. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya. Dan segi tujuan, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi. Boleh Ibu bacakan? Ciri yang pertama? Yang pertama dari segi tujuan, menjelaskan objek dari sudut pandang penulis dan melibatkan 5 indera agar pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah mereka mengalami sendiri. Dari segi objeknya? Dari segi objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Dari segi isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Oke, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis teks deskripsi. 1. Berdasarkan bentuk. Teks deskripsi terbagi menjadi 2 bentuk, teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Jenis-jenisnya berdasarkan isi. Yang pertama teks deskripsi spasial, yang kedua teks deskripsi objektif, yang ketiga teks deskripsi subjektif. Dan kita masuk ke struktur teks deskripsi. Yang pertama identifikasi. Boleh bacakan Tere identifikasi dan selanjutnya? Yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Kedua, deskripsi memberikan perincian tentang kondisi objek mulai dari wujud fisik, ukuran, lokasi. Yang ketiga, simpulan, penjelasan lebih rinci dari teks deskripsi. Oke, baik, terima kasih. Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek, misalnya cantik, tinggi, dan hitam. Seperti contoh tadi kan, lapangan Merdeka. Contohnya itu, dia kan indah, bisa karena banyak bunga kan, bisa disebut juga dengan taman bunga. Yang kedua, menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan, misalnya kucingku, sekolahku. Yang ketiga, menggunakan kata kerja transitif. Dan kita masuk langkah-langkah membuat teks deskripsi. Ibu menjelaskan ini agar kalian bisa menjelaskan contoh setelah mengetahui langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, kalian harus menentukan objek yang akan kalian deskripsikan. Contohnya, kalian membuat contoh tentang becak motor yang ada di Siantar. Termasuk langkah yang kedua, membuat judul yang sesuai. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mencari data. Yang kelima, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang keenam, menulis secara rinci objek yang dibahas. Oke? Nah, setelah penjelasan yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan kalian, sebelum Ibu memberikan kalian soal, Ibu akan menunjuk satu orang untuk bisa memberikan contoh deskripsi dari rincian yang Ibu berikan tersebut. Ada yang bisa berikan contoh deskripsi? Contohnya, misalnya tentang kebun teh Sidamani. Siapa yang pernah ke sana? Oke, Tere bisa jelaskan? Boleh maju ke depan? Boleh, oke. Oke, baiklah, Tere akan menjelaskan salah satu contoh deskripsi. Di kebun teh Sidamani terdapat lahan yang luas berisikan kebun teh. Di sana ada petani teh yang sering saya lihat untuk memanen teh. Kemudian di kebun teh Sidamani banyak sekali wisata-wisata yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Tere. Beri tepuk tangan untuk Tere. Tere, kebun tehnya bisa di sini? Bisa, harus sudah diolah ya. Diolah dulu ya, Bu. Iya, ada lagi yang bisa berikan contoh? Udah, cukup ya. Oke, baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari teks deskripsi? Ibu paham. Paham semuanya? Oke, keren. Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Nih. Di situ kan Ibu ada jelaskan, ada Ibu buat contoh, Ibu membuat pertanyaan
Sebutkan salah satu contoh teks deskripsi. Buatlah judulnya dan deskripsikan tentang contoh apa yang kalian ketahui. Misalnya tentang wisata, tempat makan, pemandangan alam dan lainnya. Bisa kalian sebutkan di situ ya. Tuliskan ya. Oke, bagian kesiap bisa dikumpul ya anak-anak. Bu, deskripsi kebun orang tua bisa, Bu? Boleh dong, deskripsi kebun orang tua. Kebun orang tuanya apa, Tiun? Kebun orang tua aku aku nanam nanas, Bu, banyak. Wow, nanas. Boleh dong sekali-sekali bawa ke ibu. Nanti ke bawah kan ya, Bu, Kak. Tapi Bu, kasih nilai tinggi ya, Bu. Gak boleh gitu, Tiun. Aku profesional. Kalau kamu pintar menjelaskannya di tugas kamu, ibu akan memberikan nilai yang tinggi. Bentar ya, Bu. Oke. Terima kasih. Udah, Bu. Oke, baiklah. Oke, sekian dari pelajaran kita. Semoga kalian bahagia dan mengerti tentang teks deskripsi yang gue jelaskan ya. Ya, Bu. Oke, minggu depan kita akan masuk ke teks eksplanasi. Oke? Oke, Bu. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang, Bu.